Lanjut. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, fadkuruni adkurkum, yang artinya ingat aku, niscaya Allah akan mengingat kamu. Allah berfirman, ingatlah kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dalilnya fadkuruni adkurkum. Lanjut. Qala Allah Ta'ala waladikrullahi akbar. Waladikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu atau zikir adalah lebih besar. Allah 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 dalam hati, maka kita akan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkuruni adkurkum, ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Kalau sudah ingat, Allah sudah mengingat kita, niscaya semua keinginan kita akan Allah kabulkan, hadirin. Mau rumah, mau kereta, mau apa saja, asalkan di hati kita tidak pernah luput daripada mengingat Allah, maka Allah akan selalu kabulkan keinginan-keinginan kita, hadirin. Luar biasa tidak? Luar biasa. Maka hari ini kita belajar untuk mengingat Allah, menyelesaikan masalah dengan Allah, berbicara dengan Allah, mengadu kepada Allah. Ada masalah, mengadu kepada Allah. Jadi kita tidak luput daripada mengingat Allah. Segala sesuatu kita serahkan urusan kita kepada Allah. Bertengkar dengan istri, cerita kepada Allah. Apa saja yang kita alami di dunia ini, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali kepada Allah untuk menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi, hadirin. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut lagi, kita baca lagi. Kita baca daripada hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat yang ringan di lidah, pahalanya berat di timbangan hari kiamat, dan disenangi oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa itu perkataan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Yaitu dari dua kalimat yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ringan disebut, ringan di lidah, pahalanya berat di timbangan pada hari kiamat, disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yaitu hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di padang mahsyar nanti, disitulah kita ditimbang daripada segala amal kebaikan kita, amal keburukan kita, hadirin. Kita berdoa semua yang melihat daripada
yang hidup di dunia ini, yang masih hidup, kita doakan semua akan berat timbangannya di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah tolong kita hadirin. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa lepas daripada segala perbuatan-perbuatan yang buruk-buruk. Karena hawa nafsu dan setan selalu memimpin kita, selalu mengajak kita, selalu membentengi kita untuk selalu menuju ke jalan kesesatan, sehingga kita kita bisa sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita dalam doa kita siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah diajarkan Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Makanya Islam itu selamat hadirin. Islam itu selamat apabila kita pegang Islam itu, maka insya Allah Islam itu akan menyelamatkan kita. Karena hari-hari kita berdoa, ya Allah berilah hamba jalan yang lurus ya Allah. Lindungilah hamba ya Allah daripada jalan yang sesat, jalan yang diberitakan oleh syaitan laknatullah alaihi kepada kita. Kita berdoa kepada orang tua kita, mama, ibu, apa saja panggilannya bunda, kemudian ayah, ataupun apa saja panggilnya dedi, abah, semuanya kita doakan semoga selalu dalam keadaan iman. Iman dimasukkan ke dalam hati. Allah masukkan iman ke dalam hati ayah kita, ibunda kita, juga kepada sanak keluarga kita, kakak, abang, adik, semuanya. Semoga kita dimasukkan oleh Allah iman hadirin. Maka hari-hari kita setiap sholat, ya Allah masuklah iman ke dalam hatiku, iman ke dalam hatiku. Jadi kita selalu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan iman ke dalam hati kita. Nah, kita lanjutkan daripada pembahasan kita, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh apabila aku membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, adalah lebih aku senangi daripada apa yang disinari oleh matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang mengucapkan kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lebih senang beliau menyebut kalimat ini hadirin daripada sinarnya matahari. Begitu dalamnya makna daripada hadis ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lidah kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi daripada taufik kita, yaitu dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, yaitu seperti orang yang hidup dan mati. Jadi kalau kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu
Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang hidup, orang yang mati. Hadis. Masya Allah, yang Allah Subhanahu wa taala, begitulah luar biasanya daripada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi kita, yaitu bagaimana supaya kita selalu ingat kepada Allah, dengan hati mengingat Allah, maka hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, hidup kita daripada di sisi para malaikat, hidup kita di sisi daripada tuan-tuan kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila hati kita mati tidak ingat kepada Allah, maka kita disamakan dengan seperti orang yang mati. Orang yang mati yang tidak beramal, tapi dia selalu berjalan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepadanya, supaya hati ini selalu ingat kepada Allah. Dengan rahmat Allah lah kita dapat mengingat Allah. Tanpa rahmat Allah kita tidak dapat mengingat Allah, hadirin rahmati Allah. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masalul ladina yadhkuru rabbahu wal ladina la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit, rahul Bukhari. Ya bab fadli dzikrillahu taala. Hadisnya, hadirin, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladina yadhkuru rabbahu wal ladina la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Ini dia, hadirin. Satu kali lagi kita baca. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, masalul ladina yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpama dari Abu Musa radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkan zikir. Cara mendapatkan zikir ialah yang pertama, mendakwahkan kepentingan zikir. Seperti yang kita ceritakan tadi, hadirin. Kita ceritakan seperti ini zikir, maka zikir itu masuk ke dalam hati kita. Karena apa yang diucapkan oleh lidah kita, maka secara otomatis lidah ini masuk ke dalam hati. Kita ceritakan semisal begitu megahnya mall, maka itu masuk ke dalam hati. Kita ceritakan begitu besarnya handphone, iPhone, apa segala macam, maka handphone itu masuk ke dalam hati, hadirin. Maka cara mendapatkan zikir tadi yaitu untuk bagaimana kita banyakkan untuk menzikirkan, berbicara zikir. Kemudian dengan fadilah-fadilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana cara kita untuk mendapatkannya? Ya seperti itu, hadirin. Maka kita selalu hadir dalam halaqah-halaqah orang-orang yang berzikir, sehingga hati kita ini tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan selalu kita membicarakan
pentingnya zikir. Begitu hadirin ya. Kemudian yang lain, melatih diri dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu maka kita akan diantarkan oleh mengingat kepada Allah. Membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Kemudian membaca tasbihat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian istighfar pada pagi dan sore hari 100 kali. Kemudian mengamalkan sunnah-sunnah masnunah, yaitu bagaimana cara kita berdoa setelah azan, kemudian setelah wudhu, berdoa, baca doa keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, doa tidur, dan segala-galanya hadirin. Itu mesti kita pelajari sehingga sunnah itu selalu hidup dalam hati kita. Hidup kita bersama sunnah, maka kita akan berjaya. Ya, kita lanjut lagi dengan sifat yang keempat, yaitu ikramul muslimin. Ikramul muslimin, apa sih arti ikramul muslimin? Ya, ikramul muslimin artinya yaitu memuliakan sesama muslim. Artinya memuliakan sesama muslim. Ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang budiman, kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan sesama muslim, bertoleransi kepada sesama muslim, bukan saling memaci, menghina. Itu hadirin, itu urusan mereka. Begitulah kehidupan itu. Jadi kita harus memang seperti memuliakan. Jadi kita ikut beliau. Bila tidak kepada kita, tidak selak sama kita, maka kita juga kita toleransi beliau. Begitu seperti ya hadirin, supaya hati kita dan hati dia tidak terlukai. Ya, kita lanjutkan. Maksud dan tujuan ikramul muslimin, maksud dan tujuan memuliakan muslimin adalah bagaimana cara, apa sih maksud dan tujuan memuliakan muslimin, yaitu bagaimana menunaikan hak-hak mereka, menunaikan hak sesama muslim dan menuntut dari mereka tanpa menuntut hak mereka. Bagaimana maksud dan tujuan menunaikan hak-hak sesama muslim ialah tanpa menuntut hak mereka. Jumpa, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya akhi, kaifa haluk. Seperti itu. Kita kalau jumpa sama sesama muslimin, maka kita jumpa, assalamualaikum warahmatullahi, wahai saudaraku. Namun kalau beliau jumpa sama kita tidak mengucapkan salam kepada kita, maka kita tidak tuntut hak mereka. Begitulah cara mengikram dari sesama muslim kita, hadirin ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilahnya apa? Setelah kita mengucapkan salam, kemudian memuliakan sama muslim, apa sih fadilahnya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhau qaumun min qaum. Itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Allah haramkan kita mengolok-olok kaum yang lain, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah firmankan, Allah sudah beritakan kepada kita supaya kita tidak mengolok-olok atau mengolok-olok orang yang beda paham dengan kita. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhau qaumun min qaum. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa
berfirman Allah Ta'ala, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, waqfid nahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang beriman. Kita hadirin, kalau kita jumpa dengan sesama muslim, kita berucaplah lebih rendah daripada bahasanya. Di sini kita sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jumpa sama nenek, rendahkan suara. Bukan kepada orang-orang yang jabatan tinggi aja kita rendahkan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Hari ini kita datang wali kota, ya itu kita muliakan. Tetapi kalau datang nenek kita ke rumah, muliakan juga. Sama-sama kita muliakan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk merendahkan diri kita terhadap orang-orang yang beriman. Siapa saja yang beriman, kalimah yang sudah dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah beriman, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk diri kita, untuk kita menjaga, memuliakan, kemudian menjaga lisan, merendahkan diri kita terhadap mereka, hadirin. Dengan apa? Dengan supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridho terhadap kita, hadirin, maka masalah kita akan Allah lenyapkan dari kita, maka Allah akan mudahkan hidup kita di dunia, menunggu-nunggu kita kembali ke pulang, hadirin. Kita di dunia ini adalah sementara saja, paling lama 100 tahun, hadirin. Itu hari kalau 100 tahun kita sudah Masya Allah luar biasa. Tapi kebanyakan tidak sampailah 100 tahun, 70 tahun, 60 tahun sudah Allah panggil. Maka tidak lama, hadirin. Tidak lama kita hidup di dunia ini, maka sayang sekali kita gunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Selalu. Kita lanjut. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naunganku, yang tidak ada naungan selain dari naunganku. Hadis riwayat Muslim. Begitulah Nabi SAW sampaikan kepada kita, hadirin, kita akan mendapatkan naungan dari Allah langsung di mahsyar, hadirin, yang begitu orang sibuk mencari naungan. Tiada naungan daripada yang lain kecuali daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Mana naungan itu diletakkan Allah Subhanahu wa taala, hadirin? Yaitu di ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, berpisah karena Allah, maka itu akan mendapatkan naungan, hadir. Salah satu mendapatkan naungan. Kita bersahabat, kita lep-lepan seperti ini, kita menceritakan daripada hadis-hadis Nabi, kita menceritakan daripada, kita mengulang-ulang daripada firman-firman Allah, maka ini artinya kita adalah saling berteman, hadirin, berteman karena Allah. Maka nanti di padang mahsyar kita akan mendapatkan naungan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Kita lanjutkan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakah ajaran Islam yang paling baik?
Beliau bertanya, Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah kau memberi makan, mengucapkan salam kepada orang-orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal." Masya Allah. Begitulah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, amalan manakah yang paling utama ya Rasulullah? Nah, sahabat lomba-lomba mencari amalan yang mendatangkan daripada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu hendaklah engkau memberi makanan dan mengucapkan salam kepada yang kenal maupun tidak kenal. Itulah amalan yang diberikan Rasulullah kepada sahabat, hadirin. Jadi kalau kita jumpa sama kawan, kan kita sering itu Masya Allah luar biasa. Itu secara langsung otomatis kita mengamalkan daripada sunnah Rasulullah SAW. Jangan bertobat, hadirin. Jangan kita bertobat memberi makan kepada kawan-kawan kita, karena secara tidak langsung kita sudah mengamalkan yaitu perintah Nabi Muhammad SAW. Begitulah indahnya daripada kajian-kajian malam ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya melayani tetamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, hadirin. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan menyakiti tetangganya. Kadang-kadang hadirin, yang paling sering kita diuji dalam kehidupan bermasyarakat ialah dengan tetangga kanan, kiri, belakang, depan kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iblis laknatullah alaihi, dia tidak tinggal diam, hadirin. Dia selalu memasuki raga-raga tetangga-tetangga kita, kemudian juga kita sendiri juga dirayu dan digoda dia supaya kita terpecah belah dengan tetangga kita, hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang dapat rukun dengan tetangganya, ini luar biasa. Ini memang luar biasa. Kita harus angkat jempol kepada saudara kita yang bisa hidup rukun, hadirin dirahmati Allah SWT. Maka kita belajar bagaimana supaya kita ini bertetangga dengan yang baik. Kan sering kita diajarkan ya kan, kalau kita masak ada wangi-wanginya sampai pada tetangga, kemudian kita sampaikan kita setelah masak kita sampaikan lagi nasi sayur tadi kepada tetangga kita. Itu rupanya sudah diajarkan oleh Nabi kita. Kita masak jengkol misalkan, harumnya sampai ke tetangga rumah sampai, maka itu kita kasihkan, walaupun cuman bisa kita kasih 2-3 jengkol, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ajarkan dari Abu Hurairah anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan menyakiti
tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya melayani tetamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling sering kita ribut dengan tetangga kita yaitu terlalu kita banyak berbicara yang sia-sia. Kalau kita datang ke tetangga kita, kita bicarakan tentang fadilah dan keutamaan hadis-hadis sepuluhan yang kita bicarakan, mungkin itu menambah rahmat. Kadang tidak, kita jumpa sama tetangga kita menggibah tetangga samping kita. Kita punya tetangga sebelah kiri, datang kita bersilaturahmi ke tetangga sebelah kiri, kita gibah tetangga sebelah kanan kita. Begitu hadirin kehidupan kita hari ini. Maka Allah selalu bekerja keras untuk supaya kita ini dipecah belah oleh tetangga-tetangga, dipecah belah oleh syaitan laknatullah kepada tetangga-tetangga kita. Karena tetangga ini adalah kerabat dekat kita. Kalau kita sudah pecah dengan tetangga kita, kenikmatan hidup di lingkungan itu pasti sudah hambar hadirin. Kita punya mobil, kita punya rumah megah, kita punya segala-galanya, tapi tidak akur dengan tetangga kita, itu hampa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak nikmat hidup di lingkungan itu. Kita bermusuhan dengan tetangga kanan kita bermusuhan dengan tetangga kiri kita bermusuhan dengan tetangga depan belakang kita. Itu maka kenikmatan hidup kita itu sangatlah berkurang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Cara mendapatkan daripada ikramul muslimin, yaitu cara mendapatkan daripada memuliakan sesama muslimin tadi, yaitu kita ceritakan hadirin, kita ceritakan kepentingan ikramul muslimin, kita ceritakan fadilah-fadilah daripada memuliakan sesama muslim. Kita bersilaturahmi ke tetangga kita ceritakan fadilah-fadilah daripada bersedekah, memberikan makanan yang lebih, begitu hadirin. Kemudian melatih dengan memberi salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Kita selalu berjalan adabnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita naik kereta berjumpa dengan jalan kaki, maka yang memberi salam terdahulu ialah orang yang naik kereta kepada si pejalan kaki. Si pejalan kaki kepada yang duduk, yang terutama sekali mengucapkan salam yaitu orang yang berjalan kepada yang duduk. Begitulah rentetannya untuk memberi salam. Jadi kalau kita sering memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan bagimu dan rahmat ridho Allah untukmu wahai saudaraku, maka secara otomatis rahmat dan ridho Allah itu akan datang kepada kita hadirin. Kita jumpa sama manusia sebanyak 50 orang. 50 orang kita ucapkan salam. Kemudian saudara kita memberikan salam balik kepada kita, maka itu akan membuat hati kita selalu ingat kepada Allah. Ya, kita lanjutkan. Kemudian menghormati orang tua, memuliakan ulama, menyayangi yang muda dan saling menghargai sesama. Jadi kita menghormati yang tua. Walaupun kita tua 1 bulan, 2 bulan, tua 2 hari, kita muliakan dia sebagai abang yang tertua kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, aku kan beda 1 hari dengan beliau. Oh, aku kan lebih tinggi jabatanku. Oke, di dalam forum ataupun dalam kerjaan kita mungkin lebih tinggi jabatan kita, tapi dalam usia tetap kita jaga. Dalam berbahasa, memberikan instruksi-instruksi kerja tetap
jaga daripada hormat kita kepada yang lebih tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya membaur dengan orang yang wataknya tadi yang lebih tua ya hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian memuliakan ulama wajib kita muliakan hadirin. Beliau adalah bapak kita, orang tua kita, guru kita, penerus daripada warisan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah kehidupan kita, beliaulah cahaya kita, beliaulah yang selalu menerangi kita dalam kegelapan, beliaulah pelita kita. Tanpa ada beliau hadirin kita mungkin tidak bisa melihat, tanpa beliau hadirin kita mungkin tidak bisa mengetahui hadirin. Arti melihat artinya kita tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk dalam ajaran agama kita ya hadirnya dirahmati Allah Subhanahu. Maka kita wajib memuliakan ulama kita, guru-guru kita. Baik guru kita di sekolah, baik guru kita di pesantren, baik di mana saja kita berguru, itu wajib kita muliakan semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena guru ini adalah pelita bagi kita. Tanpa guru kita tidak bisa berbuat apa-apa hadirin. Maka kemudian kita menyayangi yang muda. Tadi kita menghormati yang tua, memuliakan ulama, kemudian menyayangi yang muda. Kita yang lebih muda kita sayangi. Kemudian yang sebaya kita hargai hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kemudian kita berbaur dengan orang yang wataknya beda dengan kita. Orang yang beda wataknya dengan kita, apabila kita berbaur, maka kita saling paham hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita paham watak beliau, beliau juga paham watak kita, maka sama hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut berbaur dengan beda wataknya dengan kita. Berbaurlah kepada seluruh organisasi teman-teman di mana berada, kita selalu berbaur, maka kita akan mendapatkan watak dia, kita pahami watak dia, maka kita tidak akan terjadi yang namanya berseberangan hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian hadirin yang terakhir yaitu tasyuniat. Sifat yang kelima tasyuniat. Apa sih tasyuniat? Tasyuniat itu artinya niat. Maksud tujuannya kita membetulkan niat adalah membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata karena Allah. Fadilahnya dan keutamanya adalah kalau Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya dalam menjelaskan agama yang lurus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu lillah. Yang artinya katakanlah jika kamu menyembunyikannya apa yang ada dalam hatimu atau kamu menzahirkannya, Allah mengetahui. Jadi segala sesuatu yang ada dalam hati kita Allah pasti tahu hadirin, tidak dapat kita sembunyikan. Ini dalilnya. Apa saja kita sembunyikan dalam hati kita Allah tahu.
Jadi kalau kita niat baik kepada seseorang tanpa kita sebar-sebarkan hadirin, tanpa kita ceritakan, Allah tahu, Allah beri pahala, Allah beri kebaikan. Begitu hadirin yang namanya Allah. Jadi kita jangan takut tidak tahu Allah pun lain hadirnya ya. Oke. Lanjut kita. Kemudian hadisnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupamu kamu, tetapi Allah memandang kepada hati dan amalmu. Nah, begitu hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hadis selanjutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh setiap itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan menerima ganjarannya sesuai dengan yang ia niatkan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, amalan kita ini gantung kepada niat. Kita malam ini niat mendengarkan daripada malam tahun baru yang berbahagia ini, kita niat untuk mendengarkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk menambah iman kepada Allah, maka itu kita dapat hadir sesuai dengan apa yang kita niatkan. Niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau tidak sekali-sekali menafkahkan hartamu mencari keridhaan Allah kecuali akan diberi pahala sehingga suapan yang kamu beri ke istrimu. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya engkau tidak sekali-kali menafkahkan harta untuk mencari keridhaan Allah kecuali kamu akan diberi pahala sehingga suapan yang kamu beri ke mulut istrimu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara mendapatkan daripada tasyunyah tadi, cara mendapatkan supaya niat kita selalu lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menceritakan niat kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ceritakan niat, baikkan niat kita. Sebelum kita bersedekah, betulkan niat kita dulu. Hadirin yang dirahmati Allah. Mencari Allah, mencari ridho Allah kah, atau mencari ridho kawan ataupun sanak keluarga kita? Jadi kita betulkan niat kita dulu. Karena nanti ganjar dan pahala serta kebaikan yang kita sedekahkan dengan kita berikan kepada saudara kita itu tergantung kepada niat kita. Niat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah indahnya Islam. Kita mau dunia, semisal kita mau naik pangkat, semisal contoh kita bawa rambutan satu goni dengan niat memberikan satu goni rambutan ini kepada atasan kita, kita diberi jabatan yang lebih dari jabatan kita semula. Maka Allah akan kabulkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ridha Allah belum tentu dapat. Gitu dia hadirin ya. Jadi nilai kita yang menentukan nilai kita sendiri dalam sedekah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melatih diri dengan membersihkan niat.
Kita latihan membersihkan niat di awal. Boleh kita bersihkan di awal. Kadang kita lupa di awal, boleh di tengah. Kadang lupa di tengah, boleh di akhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan kesempatan 3 untuk memperbaiki niat kita. Yaitu pertama kita koreksi niat kita di awal. Kemudian cacat, semisal cacat di awal tadi, di pertengahan rupanya kita tiba-tiba ada sesuatu yang menarik atau memikat kita supaya dia tertarik kepada kita. Tadinya udah betul niatnya karena Allah. Nah, di pertengahan Allah berikan lagi kesempatan kita untuk membetulkan niat kita lagi, hadirin. Kemudian rusak lagi, hadirin, disebabkan karena sesuatu. Nah, ada lagi kesempatan kita untuk membetulkan di akhir sodakoh kita. Maka itu terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penentu, yaitu masuk nilainya ke ridho Allah atau ke ridho makhluknya. Ya, hadirin ya. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan malam hari ini mendapatkan daripada pencerahan kita di malam hari ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang terakhir, hadirin, dakwah dan tabligh. Dakwah artinya ngajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksud tujuan dakwah wa tabligh adalah mengajak orang lain agar agama yang sempurna dapat hidup, terutama dalam kita dan umat seluruh, dengan cara meluangkan waktu, diri, dan harta di jalan Allah, menjadikan dakwah sebagai maksud hidup setiap dari umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Setelah meninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, maka umatnya tidak meneruskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin. Maka balik lagi umatnya menyembah, rusak lagi imannya. Begitu juga dengan Nabi Musa, berdakwah kepada Bani Israel. Kemudian meninggal Nabi Musa, balik lagi ke belakang, hadirin, dikuasai oleh iblis, laknatullah lagi kaum Nabi Musa alaihissalam, kembali lagi daripada kekafiran mereka, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bebankan ini kepada pundak-pundak ulama-ulama kita, hadirin. Ulama-ulama juga mengajak ke seluruh elemen manusia, hadirin, supaya menyampaikan walaupun satu ayat, menyampaikan kebaikan walaupun satu ayat, menyampaikan kebaikan walaupun satu kata. Masya Allah, begitulah indahnya, hadirin, perbedaan daripada tanggung jawab. Maka ini kita jadikan hidup kita di dunia ini, niatkan, sodakohkan hari ini hanya untuk mengajak diri kita, istri kita, anak kita, saudara kita, dan umat seluruh alam untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, tidak terpengaruh oleh pujian dan celaan dalam beramal. Kadang kita dipuji, semangat. Tidak dipuji, rendah, lemah. Itu tidak terlena dengan itu, hadirin yang dirahmati Allah taala. Kita berdakwah, kita menceritakan daripada fadilah dan keutamaan dalam menyembah Allah, membaca Al-Quran, semisal berzikir, bersedekah, itu karena niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari daripada pujian daripada saudara-saudara kita, hadirin
Ya. Oke, kemudian selanjutnya doa kepada Allah agar dikaruniai keikhlasan setiap amal. Kita selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan keikhlasan dalam beramal, hadirin. Keikhlasan dalam bersedekah, keikhlasan dalam zikir, keikhlasan dalam segala hal. Nah, itu yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut yang sifat yang terakhir yaitu dakwah wa tabligh. Tadi ya. Tadi sudah kita sampaikan dakwah mengajak, tabligh menyampaikan. Maksudnya membagi diri, mengajak orang lain agar agama yang sempurna dapat hidup, terutama dalam diri kita dan umat seluruh alam. Menjadikan dakwah sebagai maksud hidup setiap orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, wallahu yad'u ila daris salam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sang pencipta langit dan bumi. Allah yang menghidupkan makhluk-makhluk. Allah yang menggerakkan daripada galaksi-galaksi. Allah Subhanahu wa taala berdakwah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kepada kita, wallahu yad'u ila darussalam. Allah menyeru manusia ke dalam darussalam, surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berdakwah kepada kita, masuklah ke dalam surga dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hadirnya Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala berdakwah, seluruh nabi-nabi berdakwah, dibebankan kepada alim ulama berdakwah, juga alim ulama sampai kepada seluruh perwakilan-perwakilan kepala keluarga, kemudian siapa saja boleh menyampaikan kebaikan, hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sesuai porsinya. Begitulah hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Allah bertanya, hadirin, siapakah yang lebih baik perkataannya? Seorang pujanggakah? Seorang siapakah? Tidak ada yang lebih baik perkataannya kata Allah kecuali mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keutamaan dan besar fadilah dan keutamaan, yaitu kita selalu mengingatkan dan mengajak sanad keluarga kita untuk kembali kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita melihat ayah, mama, kemudian adik-adik kita, kemudian daripada kakak ipar kita tidak sholat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diam saja, hadirin. Bahkan kita takut melukai hatinya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ hadirin butuh perjuangan yang begitu perjuangan yang begitu hebatlah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang begitu dahsyat. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau dalam keluarga kita sendiri
untuk menyampaikan kalimatnya hak ini harus wajib hadirin yang dirahmati Allah SWT. Maka kita cara berkhidmat cara ini mereka, maka kita selalu berkhidmat, tunjukkan hadirin, terutama kita tunjukkan akhlak. Pertama, akhlak hadirin yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak kita harus baik dalam keluarga kita. Akhlak kita harus sopan. Kita harus sopan terhadap ayah kita. Kita tunjukkan kita tunjukkan kita akhlak kita makin baik. Kita tunjukkan zikir kita kepada ayah dan mama kita dengan zikir, perkataan kita lebih mengena ke dalam hati, perkataan kita sopan santun hadirin. Kemudian kita tunjukkan dengan sedekah kita, kepada duit lebih kita bantu saudara-saudara kita yang tadinya kita niatkan untuk berdakwah kepada beliau hadirin. Jadi bukan berkata, kadang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada satu nenek yang sudah rentah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak langsung berdakwah kepada beliau. Rasulullah ajarkan kepada kita berkhidmat hadirin. Nenek tua renta ini adalah tidak dapat, tapi dia adalah pembenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah nenek yang paling depan untuk berkata-kata yang tidak baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah tidak dakwah dengan kalimah iman, tidak berdakwah dengan kalimah yang kita dari sebelum-sebelumnya tadi hadirin. Tapi beliau tunjukkan kita melayani. Maka pagi-pagi Rasulullah datang mengasih makan, menyuapi dari tangan Rasulullah yang begitu barokah sampai ke mulut nenek yang tua rentah tadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, begitulah hari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan daripada pelayanannya kepada seorang nenek yang sudah tua hadirin. Begitulah cacian makian yang diucapkan oleh nenek tadi kepada Rasulullah, tapi Rasulullah diam saja hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang sering kita dengar, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang begitu lembut hadirin, orang yang begitu santun hadirin, begitu lembut di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, dia bertanya kepada anaknya, wahai Aisyah, apakah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah yang sering kamu ketahui? Kata ayahanda kepada putrinya yang dia Rasulullah. Maka dia katakan dia sering memberikan makanan yang di ujung jalan sana kepada nenek-nenek yang memberikan makan hadirin yang dirahmati Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung menuju nenek tadi hadirin, baru membawa makanan, baru menyapa nenek tadi, baru dia suapi hadirin. Maka nenek tadi sedikit komplain dia hadirin. Dia kok seperti tidak biasanya katanya hadirin. Biasanya yang nyulangi dia begitu lembut katanya hadirin. Yang nyulangi dia katanya lembut. Tapi begitu maka nenek tadi berkata, ini yang biasanya. Ya, dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, iya tidak biasanya hadirin katanya. Yang menyuapi kamu biasanya sudah meninggal katanya. Oh, siapakah dia? Orang yang begitu baik, orang yang begitu santun, banyaklah diceritakannya. Dan maka dia sampaikan,
Sesungguhnya yang meninggal itu yang telah engkau caci, yang kau maki selama ini. Tapi dia tetap memberi engkau makan sampai dia sudah meninggal dunia. Maka nenek tadi pun tersontak hadirin. Dia pun berteriak. Maka dia mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah indahnya Islam hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang hidayah ini datang dari perkataan. Hidayah ini datang daripada debat. Kadang hidayah ini datangnya daripada akhlak. Kadang hidayah bermacam-macam hadirin. Kita boleh berdakwah dalam akhlak kita, berdakwah dengan ilmu kita, apa saja bisa kita berdakwah hadirin. Itulah indahnya Islam. Kita lanjutkan hadirinnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman hadirin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita hadirin, kita dilahirkan umat yang terbaik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak kita minta hadirin, hari ini tidak kita berdoa, kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala umat yang terbaik. Masya Allah, la ilaha illallah, terima kasih Allah. Yang mana dahulu-dahulu umat-umat terdahulu meminta supaya dijadikan umat yang terbaik hadirin yang dirahmati Allah SWT. Hari ini kita tidak meminta, tapi kita dijadikan umat yang terbaik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, itulah hadiah terbesar Allah berikan kepada kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa hadirin yang rela dia membentangkan daripada kenabiannya hanya untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi saja rela membentangkan pangkat kenabiannya untuk bisa hidup di umat yang terbaik ini. Hari ini umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Kita bercerita untuk keimanan kita, kita juga risau terhadap iman saudara kita. Kita juga risau terhadap iman mertua kita. Risau kita iman paman kita. Risau kita dengan iman bibi kita. Risau kita dengan iman saudara-saudara kita yang ada di luar sana hadirin. Maka kalau kita seorang yang berpunya potensi bisa mencegah cegah dengan kekuatan kita hadirin. Hari ini kita punya jabatan kepala rumah tangga, lihat istri kita tidak sholat, bujuk, rayu, sebagaimana dahulu kita merayu dan membujuk belum kita menikahinya hadirin. Nah, begitu. Kemudian dengan adab-adab kita kepada istri kita, kita tunjukkan bahwasanya Islam itu indah. Kita hadirnya dirahmati Allah Subhanahu. Jadi begitulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Tadi kita sudah dengar daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
kamu adalah umat yang terbaik yang dilakukan manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kehidupan yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah syarat kita untuk menjadi umat yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia berserta isinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjalan silaturahmi rumah saudara kita dengan niat kita mengajak beliau untuk taat kepada Allah bersama kita. Hadirin, kita datang nih dari rumah, bawa oleh-oleh, datang ke rumah tetangga kita. Kemudian kita berniat bagaimana supaya saudara kita tadi juga beriman ataupun taat kepada Allah dengan niat kita tadi. Hadirin, maka itu lebih baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada dunia berserta isinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja ada ya dunia, kita lihat dunia begitu besar di mata kita hadirin, tapi Allah Subhanahu wa taala lihat dunia sangatlah kecil hadirin. Kalau bisa diberi nilai, maka Allah akan beri nilai seperti sayap nyamuk. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepagi sepetang di jalan Allah untuk mengajak diri kita dan saudara kita untuk taat kepada Allah, itu lebih baik daripada dunia berserta isinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan langkah kaki kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita tenaga, memberikan kita kekuatan untuk selalu memperhatikan iman kita, iman ayah mak kita, iman istri anak kita, iman kakak-kakak abang-abang kita, dan iman saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.